Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih, mungkin waktu sekolah dulu, lihat gudang, isinya tumpukan kursi rusak, atau komputer-komputer lama gitu. Nah ternyata ya, menyingkirkan barang-barang sekolah yang udah nggak kepakai itu, baik yang kayak kursi tadi atau bahkan bangunan, itu ada prosedurnya sendiri. Jadi hari ini kita bakal coba kupas tuntas soal prosedur penghapusan aset pendidikan. Kita lihat dari beberapa sumber termasuk modul manajemen Sarpras ya. Oke, jadi intinya kita pengen tahu kenapa sih aset itu perlu dihapus. Terus gimana caranya yang benar? Sama aturan mainnya gimana? Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama nih, kenapa ya barang-barang ini nggak disimpan aja? Sayang nggak sih? Nah, ini menarik. Justru kalau disimpan terus padahal udah nggak layak, malah jadi beban loh. Alasan paling umum itu ya jelas karena rusak berat, udah nggak bisa dipakai sama sekali. Atau teknologinya udah, ketinggalan zaman banget, jadi nggak efisien lagi. Bisa juga karena jumlahnya kebanyakan, numpuk aja gitu. Atau malah biaya perawatannya lebih mahal daripada manfaatnya. Oh iya. Kebayang sih, kayak komputer rusak tapi masih dianggarkan buat servis ya. Boros dong. Persis, itu pemborosan yang jelas banget. Padahal dana ini bisa dialihkan buat ya beli buku baru atau fasilitas lain yang lebih perlu kan? Masuk akal banget. Jadi ini bukan cuma soal gudang jadi lega, tapi juga efisiensi anggaran sama data inventaris yang akurat ya. Tepat sekali, kalau daftar aset nggak cocok sama kenyataan di lapangan, wah bisa repot pas ada pemeriksaan atau waktu mau ajukan dana baru. Bener juga. Makanya, penghapusan ini sebenarnya bagian penting dari manajemen aset yang sehat. Tujuannya itu tadi, hemat biaya, bebaskan ruang simpan, bikin pencatatan inventaris lebih ringan, dan yang gak kalah penting, sekolah jadi bebas tanggung jawab atas barang itu, secara fisik dan administrasi. Oke. Tujuannya krusial banget ternyata. Nah, terus gimana langkah konkretnya nih? Kalau sekolah mau menghapus aset, gimana caranya? Katanya prosedurnya lumayan detail ya? Betul, dan memang harus terstruktur gitu demi akuntabilitas. Jadi awalnya itu identifikasi dulu barang mana aja yang mau dihapus. Dicatat detailnya, jenisnya apa, kondisinya gimana, apaan belinya, terus dibuat usulan resmi. Nah, dari usulan itu biasanya nih dibentuk panitia penghapusan. Ada SK kepala sekolahnya segala. Wah, serius juga ya sampai ada panitia khusus, kedengarannya formal banget. Apa nggak repot tuh sekolah? Mungkin kedengerannya gitu ya, tapi panitia ini fungsinya penting banget. Mereka yang menilai kondisi fisik sama nilai asetnya secara objektif. Hasil penilaian mereka itu jadi dasar buat minta izin ke instansi di atasnya. Bisa dinas pendidikan, bisa juga badan aset daerah, tergantung barangnya apa dan punya siapa. Oh, jadi nggak bisa main putusin sendiri ya? Nggak bisa, apalagi buat aset gede kayak bangunan gitu. Izin tertulis dari pejabat yang berwenang itu wajib hukumnya. Prosesnya memang butuh sabar, tapi ini demi memastikan semua sesuai aturan main. Oke, paham. Nah, katakanlah izin udah turun nih. Lampu hijau udah nyala. Barangnya terus diapain? Apa langsung dibuang aja ke tempat sampah? Ya nggak sembarangan juga. Ada beberapa cara penghapusan yang diatur tergantung kondisi dan nilai barangnya. Pertama, bisa lelang. Kalau barangnya ternyata masih ada nilai jualnya, nah ini dilelang. Tapi lewat kantor lelang negara, KPKNL itu. Oh, lewat kantor lelang resmi ya. Kenapa harus gitu? Biar transparan. Dan hasilnya juga jelas masuk ke kas negara atau kas daerah, jadi akuntabel. Cara kedua, pemusnahan. Ini buat barang yang udah nggak ada nilainya sama sekali, udah rusak parah, atau mungkin bahaya kalau disimpan terus. Ini juga perlu panitia lagi, panitia pemusnahan, dan harus dibuat berita acara pemusnahan sebagai bukti. Oke, lelang kalau masih ada nilai, musnahkan kalau udah nggak ada nilai. Ada, bisa juga hibah. Kalau barangnya mungkin masih lumayan kondisinya, tapi sekolah udah nggak perlu, bisa dikasih ke pihak lain yang butuh. Tentunya ada prosedurnya juga, nggak asal kasih. Sempet disinggung juga daur ulang. Tapi ini, barangnya tetap harus dihapus dulu dari daftar inventaris. Karena bentuknya kan udah berubah total. Wah, lengkap juga ya pilihannya. Ini semua pasti ada dasar hukumnya dong ya, nggak bisa asal pilih metode aja. Tentu saja. Dan ini penting banget nih, masuk ke aspek legalitasnya. Seluruh proses ini, apalagi kalau menyangkut barang milik negara atau daerah, itu harus patuh sama peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh utamanya itu ada di PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara daerah.
PP 27 ya. Iya, makanya keterlibatan instansi pemerintah tadi, kayak kantor lelang, dinas pendidikan, bagian aset, itu penting. Ditambah lagi semua dokumen harus lengkap dan rapi, mulai dari usulan, SK panitia, berita acara lelang atau pemusnahan, sampai laporan akhir. Itu semua kunci pertanggungjawaban, jadi ini bukan sekedar urusan internal sekolah aja. Oke, jadi jelas banget ya sekarang. Buat Anda semua, proses penghapusan aset di sekolah itu ternyata, jauh dari sekedar aktivitas bersih-bersih gudang biasa. Ini adalah bagian penting dari manajemen yang terencana, ada aturannya, ada dasar hukumnya, dan tujuannya jelas untuk efisiensi dan akuntabilitas. Betul. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, siklus hidup aset itu kan mulai dari pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, sampai akhirnya penghapusan. Nah, kalau semua siklus ini dikelola dengan benar, termasuk penghapusannya tepat waktu dan sesuai prosedur, itu cerminan tata kelola sekolah yang sehat. Artinya apa? Sumber daya yang ada bisa lebih fokus dipakai untuk mendukung proses belajar mengajar yang jadi inti kegiatan sekolah. Gitu. Menarik sekali. Sebagai penutup nih, coba kita renungkan bareng-bareng. Di zaman serba digital ini, mungkin nanti ada sistem informasi manajemen aset yang canggih atau bahkan pakai AI gitu ya. Kira-kira proses identifikasi, penilaian, sampai keputusan penghapusan aset sekolah di masa depan bakal jadi lebih mudah nggak ya? Lebih transparan mungkin? Nah, ini bisa jadi bahan pemikiran menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.